Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD resmi ditunjuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Mahfud MD akhirnya benar-benar resmi diumumkan sebagai cawapres setelah pada pemilu sebelumnya batal diumumkan sebagai cawapres Presiden Joko Widodo yang akhirnya berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Terkait hal itu, publik kembali teringat mengenai kisruh yang terjadi pasca batalnya Mahfud MD menjadi pendamping Presiden Joko Widodo. Hal itu menyeret sosok ex-ketua umum P3, Romahur Muzi. Romahur Muzi dituding ikut bertanggung jawab atas kegagalan Mahfud MD menjadi cawapres. Menurut Romi, ia pernah menjelaskan siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan Mahfud jadi cawapres. Namun, mantan ketua MK itu seperti tidak percaya. Padahal, sebagai ketum partai saat itu, ia masih sangat muda dan P3 juga bukan partai besar. Romi menegaskan, yang menggagalkan Mahfud MD sebagai cawapres adalah Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketum Nasdem Surya Paloh, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Mahfud MD yang menyalahkannya sampai saat ini terkait kegagalan jadi cawapres. Mahfud berasumsi bahwa ketum P3, Golkar, dan PKB terlibat. Ia lalu mengungkapkan sejumlah alasan Mahfud MD akhirnya tidak terpilih di detik-detik akhir. Pertama, Surya Paloh merasa bahwa Mahfud merupakan ketua pemenangan pasangan Prabowo dan Hatta pada 2014 dan ex-ketua MK itu tidak mempunyai kontribusi nyata. Kemudian, Erlangga Hartarto beralasan bahwa Mahfud merupakan salah satu tokoh yang pernah merekomendasikan pembubaran Golkar. Sesepuh Golkar tidak srek dengan Mahfud. Adapun Muhaimin atau akrab disapa Caimin menyatakan bahwa mereka sejalan dengan PBNU dan menyebut Mahfud bukan kader NU. Respon ketum partai itu disampaikan di istana atau detik-detik jelang penetapan nama cawapres Jokowi di restoran Pelataran Menteng pada Kamis 9 Agustus 2018. Oke, Bapak-Bapak sekalian, bagaimana kalau Kiai Ma'ruf Amin yang saya pilih sebagai calon wakil presiden saya? Pak Surya setuju? Setuju. Pak Erlangga setuju? Setuju. Caimin? Setuju. Saya nggak perlu tanya pendapat P3. Selesai. Namun, Mahfud bersikuku bahwa ia telah dijegal olehnya. Mahfud MD dianggap sebagai sosok yang tak mau kalah dan salah. Ya sudah. Ya kan Mahfud nggak boleh kalah dan nggak boleh salah. Setelah itu, konflik antara Mahfud MD dengan Romahur Muzi semakin meruncing. Dalam sebuah kesempatan menjadi narasumber di program Indonesia Lawyers Club, ILC, Mahfud MD merasa tersinggung dengan pernyataan Romahur Muzi. Berikut cuplikan pernyataan Mahfud MD. Yang mungkin agak saya sedikit tersinggung justru pernyataan Ketua P3, Romi. Begitu keluar dari ruangan itu dia bilang, loh Pak Mahfud itu kan maunya sendiri. Katanya bikin baju sendiri, siapa yang nyuruh gitu. Saya agak tersinggung gitu. Padahal Romi justru sehari sebelumnya yang memberitahu saya bahwa saya sudah final gitu. Kamu siapa yang bikin baju itu kan kerja tim suksesnya aja katanya. Apa betul itu? Nah disitulah kemudian klarifikasinya. Saya dipanggil Pak Jokowi ke istana. Pak Jokowi menjelaskan ya peristiwanya dihadapkan pada situasi serba sulit. Clear Pak Jokowi mengatakan sampai kemarin sore memang sudah saya perintahkan mengerucut satu Pak Mahfud dibuatkan ini. Tapi tidak sudah sore partai-partai datang mengajukan calon-calon sendiri-sendiri yang berbeda. Loh saya tidak bisa kemudian menolak. Saya kan bukan ketua partai. Sementara ini koalisi harus ditandatangani. Meski sudah diungkap sifat dan karakter Mahfud,
PDIP telah resmi menetapkan sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Dianggap sebagai paket lengkap antara Ganjar dan Mahfud untuk memenangkan Pilpres 2024. Namun, kedua figur itu memiliki jejak digital yang menghebohkan jagat dunia maya. Berikut jejak-jejaknya. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Saya suka kok. Pertanyaan saya sederhana, apa prestasi Ganjar? Tolong sebutkan sama saya prestasi Ganjar sehingga layak kita dukung jadi presiden. Loh, kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kita jangan salah mencari pemimpin, kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Hal apa yang menonjol yang telah dikerjakan oleh Bapak selaku Gubernur Jawa Tengah yang sudah 2 periode ya, dan sudah terlihat hasilnya berkaitan dengan upaya meningkatkan kerukunan di tengah keberagaman. Gampang saja Pak. Setiap ada perayaan hari besar agama saya hadir. Ya. Ternyata pemimpin hadir dalam perayaan itu sesuatu. Ternyata. Maka followernya akan banyak. Bahkan ketika kemudian melalui medsos saya, ini hal kecil aja. Orang ibadah, satu musola, satu kapel. Sehingga potretnya dari luar dan dua-duanya lagi beribadah. Itu hanya saya posting aja. Itu ternyata luar biasa. Ya. Dan itu ternyata viral Bapak Ibu. Sederhana kan? Nah, kalau Bapak Ibu follow IG saya, mungkin Bapak Ibu adalah subscriber YouTube saya. Sorry ya Bapak Ibu, saya YouTuber. Ya. Yang apa namanya? Saya menghimbau saudara Profesor Dr. Mahfud, you boleh ahli hukum, tapi hukum apa yang you ahlikan? Saya kira saya kenal nama saudara Mahfud yaitu hukum tata negara, tapi you tidak belajar hukum tanah yang sebenarnya. Saya belajar hukum tanah dengan almarhum Profesor Budi Harsono yang telah meninggal, mbahnya pertanahan di Republik Indonesia ini, yang membuat undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 bersama DPR. Mengapa itu dibuat? Itu karena marak-maraknya komunis, orang-orang PKI ingin menyerobot tanah orang. Itulah sejarahnya. Bung Karno prihatin untuk membuat aturan pertanahan ini. Maka dia instruksikanlah Profesor Budi Harsono.